Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 21. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara cerita naga telah bergema di seluruh tempat ini, dan dua sosok pada saat ini telah muncul di hadapan Komandan Iblis Naga Langit. Aura di tubuh mereka juga telah dikeluarkan, dan hal itu membentuk seekor naga raksasa yang melingkar di langit. Sementara tekanan yang kuat menyelimuti seluruh dataran ini. Kemunculan kedua sosok ini menarik tatapan mata banyak orang yang telah hadir di pegunungan harta surgawi, karena mereka adalah dua orang dari suku naga, dan tidak ada satupun orang di tempat ini yang bisa menyangka bahwa hanya dalam waktu kurang setengah hari, dua suku penguasa binatang iblis akan muncul di tempat ini. Beberapa orang pun saling berpandangan, kemudian mulut mereka menganga sambil mengatakan, bagaimana situasinya jadi seperti ini? Apakah ini akan menjadi pertarungan antara suku Martin Langit dan juga suku naga? Tampaknya hal ini akan menjadi sangat mengerikan. Sementara Xiao Diao sendiri ketika melihat kemunculan dari dua orang itu hanya mengerutkan keningnya. Lalu dia memiliki sebuah keterkejutan di dalam hatinya sambil mengatakan, anggota suku naga ya. Tampaknya si naga langit ini memang memiliki dukungan dari suku naga yang asli. Dia tidak hanya memiliki totem dari suku naga, bahkan dia bisa memanggil bantuan dari suku naga. Tidak lama kemudian naga yang melingkar di belakang kedua sosok itu berangsur-angsur menghilang. Sementara kedua individu ini memancarkan aura yang cukup bermartabat. Terbukti bahwa mereka berdua sebenarnya adalah orang yang telah mencapai tahap samsara. Bahkan di suku naga, mereka yang memiliki kekuatan seperti itu sama sekali bukan orang yang rendah. Kedua sosok ini pun pertama-tama melirik pada sosok Komandan Iblis Naga Langit yang telah terluka parah dan kondisinya cukup menyedihkan. Segera setelah itu, pandangan mata mereka melihat pada Xiao Diao yang masih terlihat dingin, dan juga tiga orang samsara dari suku Martin Langit yang ada di dekatnya. Ekspresi serius pun melintas dalam tatapan mata mereka berdua. Faktanya, 4 orang di tahap samsara telah dikirim ke tempat ini, dan 3 orang tetua itu menjadi pengikut dari pemuda tampan yang berasal dari suku Martin Langit. Kedua orang dari suku naga ini, mereka memiliki persepsi bahwa sepertinya pemuda tampan ini memiliki posisi yang cukup tinggi di suku Martin Langit sendiri. Komandan Naga Langit merasa cukup senang ketika melihat kemunculan 2 orang itu, dan tiba-tiba dirinya berteriak, "Kakak Duan, selamatkan aku!" Salah satu pria dari suku naga yang bernama Duan itu melirik pada Naga Langit. Segera setelah itu, dia menangkupkan tangan ke arah Xiao Diao sambil tersenyum. Dia pun mengatakan, "Saudara dari suku Martin Langit, perkenalkan, aku adalah Duan Tao dari suku naga. Bolehkah aku tahu bagaimana Naga Langit ini menyinggung dirimu sehingga kamu sampai mengeluarkan serangan tanpa ampun seperti itu?" Ekspresi ganas pun muncul di raut wajah dari Xiao Diao, yang kemudian dia mengatakan, "Orang itu ingin membunuh saudaraku. Apakah kamu mengatakan bahwa kakek Martin ini harus bersikap lembut dengan orang seperti itu?" Sementara orang dari suku naga yang lainnya, kali ini dia mengatakan, "Teman dari suku Martin Langit, pada saat ini Naga Langit sudah terluka parah, dan seharusnya sudah cukup kamu untuk melampiaskan kemarahanmu. Aku percaya bahwa sepertinya masalah hari ini sudah cukup sampai di sini saja." Mendengar kata-kata seperti itu, Xiao Diao masih tetap tenang. Lalu dia menjawabnya, "Aku merasa masalah ini belum selesai, dan aku tidak akan pernah membiarkan masalah ini begitu saja." Gaya dari Xiao Diao ini memang cukup mirip dengan Lindong. Dia biasanya cukup malas untuk mengambil tindakan, namun begitu dia bergerak, maka dia akan segera menghilangkan semua jalan buntu. Komandan Naga Langit ini cukup kuat. Meskipun Xiao Diao tidak takut padanya, namun orang itu akan cukup merepotkan di masa depan
dan pasti akan membuat keonaran yang lain. Maka dari itu, Xiao Diao ingin melenyapkan naga langit supaya di masa depan dia tidak menjadi orang yang merepotkan. Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Duan Tao pun hanya bisa mengerutkan keningnya karena dia tidak menyangka bahwa Xiao Diao tidak ingin membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Suku Martin Langit itu memang cukup kuat, namun suku naga juga tidak bisa diremehkan. Jika bukan karena Duan Tao harus waspada terhadap status dari Xiao Diao, dia pasti sudah melakukan serangan dan bertarung saat ini juga. Kedua suku naga itu tidak pernah menyangka bahwa suku Martin Langit tidak memberikan wajah apapun bagi mereka. Padahal mereka sudah bersikap sopan. Duan Tao, dia melihat Xiao Diao secara tajam yang kemudian mengatakan, "Saudara Martin Langit, naga langit ini adalah anggota asli dari suku nagaku dan dia pernah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi suku naga kami. Oleh karena itu, meskipun darahnya dianggap tidak murni, tapi dia masih diberikan totem suku naga oleh 3 tetua sukuku. Bagaimana suku naga bisa mempertahankan reputasi seperti ini jika kami hanya duduk dan menonton naga langit dibunuh di hadapan semua orang? Saudara Martin Langit, apakah kamu benar-benar ingin merusak hubungan baik antara dua suku kita hanya karena dendam kecil seperti ini?" Suku Martin Langit dan juga suku naga adalah bagian dari 4 suku penguasa, dan mereka biasanya tidak ikut campur dalam urusan satu sama lain. Bahkan jika ada beberapa gesekan antara kedua belah pihak, mereka akan sangat jarang mengambil nyawa pihak lain. Ini karena mereka sangat sadar jika dua suku besar memulai perang, hal itu akan menjadi sebuah bencana besar. Selain itu, sangat sulit untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Dan pada saat itu, kedua belah pihak akan menderita kerugian yang sangat mengerikan. Tatapan mata dari Xiao Diao sendiri masih terlihat sedingin es ketika dia melihat duo Duan Tao. Secara perlahan, Xiao Diao pun mengatakan, "Masalah hari ini dimulai karena burung campuran besar itu ingin membunuh saudaraku. Oleh karena itu, sangat masuk akal bagiku untuk melakukan apa saja yang aku inginkan. Jika kamu melindungi dia, yang bisa aku katakan hanyalah bersiaplah untuk menanggung konsekuensinya." Xiao Diao ini adalah seseorang yang memiliki karakter cukup tirani dan dia juga cukup keras kepala. Maka setelah Xiao Diao membuat keputusan, akan sangat sulit bagi orang lain mengubah keputusan itu. Mendengar kata-kata dari Xiao Diao, ekspresi 2 orang dari suku naga itu telah berubah menjadi cukup gelap, yang kemudian Duan Tao pun mengatakan, "Saudara, apakah kamu yakin bahwa kamu memiliki wewenang untuk mengatakan hal-hal seperti itu?" Seorang pria parubaya dari suku Martin Langit yang berada di samping Xiao Diao, setelah mendengar kata-kata ini hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia pun mengatakan, "Haha, Tuan Diao ini adalah salah satu calon pemimpin suku selanjutnya. Apakah kalian pikir dia tidak memenuhi syarat?" Tatapan mata Duan Tao dan juga yang lainnya kini telah menyusut setelah mereka mendengar kata-kata itu. Di dalam hati mereka pun mengatakan, "Apa? Sebenarnya pemuda itu adalah calon pemimpin suku berikutnya?" Wajah Duan Tao dan juga yang lainnya kini telah berubah menjadi sangat serius. Sebelumnya dia telah menduga bahwa status Xiao Diao kemungkinan cukup tinggi di dalam suku Martin Langit, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Xiao Diao adalah putra mahkota. Karena mereka juga berasal dari 4 suku penguasa, mereka secara alami akan menyadari apa yang diwakili oleh status putra mahkota. Jika Xiao Diao menjadi pemimpin suku berikutnya, dia akan memiliki dendam yang besar akan masalah hari ini, dan itu akan benar-benar mempengaruhi hubungan antara kedua suku ini. Duan Tao hanya bisa bertukar pandang dengan orang yang ada di sampingnya. Keduanya merasa bahwa situasi saat ini sangat sulit untuk diselesaikan. Mereka sedikit takut dengan identitas dari Xiao Diao sebagai putra mahkota dari suku Martin Langit. Namun jika mereka membiarkan Komandan Iblis Naga Langit dibunuh di tempat ini dan disaksikan oleh banyak orang, hal itu sama saja dengan mempermalukan suku naga. Dalam sekejap saja, suasana di tempat ini berubah menjadi cukup sunyi.
Duo Duantau hanya bisa terdiam, sementara semua orang yang ada di tempat ini juga menutup mulut mereka rapat-rapat. Mereka pun mengamati perkembangan situasi yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu diam-diam menyeka keringat dingin yang telah muncul di alis mereka. Meskipun mereka dianggap sebagai individu yang kuat di wilayah perang binatang, namun mereka bukan apa-apa di dalam tatapan mata dua suku penguasa. Meskipun mereka berdua memiliki kekuatan yang sama-sama berada di tahap samsara, tapi jelas kekuatan tempur mereka berdua adalah sesuatu yang sangat berbeda. Dan orang-orang yang berasal dari suku penguasa memiliki fondasi yang lebih kuat daripada Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu. Sementara kekuatan yang mereka bangun juga jauh melampaui dari orang-orang milik Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu. Tatapan mata dari Xiao Dao dan juga Duo Duantau kali ini sama-sama menajam, dan sebuah aura buruk telah berkumpul di dalam tatapan mata mereka. Suasana tegang ini benar-benar berlanjut untuk waktu yang cukup lama, sebelum pada akhirnya Lindong yang melihat kebuntuan ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia pun segera melangkah maju dan muncul di samping Xiao Dao, lalu meraih tangannya. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil tersenyum. Kemudian dia mengatakan, "Xiao Dao, sudahlah, mari kita lupakan masalah hari ini." Mendengar kata-kata dari Lindong, Xiao Dao hanya bisa mengerutkan keningnya karena dia sangat menyadari karakter dari Lindong. Dia adalah orang yang sangat tegas dan menangani masalah yang lebih baik daripada Xiao Dao selama ini. Di dalam hati Lindong sebenarnya, dia tidak ingin melepaskan Komandan Naga Langit. Namun Lindong juga bukan orang yang bertindak gegabah. Dia sangat tahu jika masalah ini berlanjut, maka itu akan mempengaruhi hubungan antara suku Martin Langit dan juga suku Naga. Meskipun Xiao Dao memiliki posisi yang tinggi di dalam suku Martin Langit, namun permusuhan dua suku besar adalah sesuatu yang sangat sensitif. Jika kesalahan sedikit saja terjadi, maka hal itu akan menyebabkan gelombang yang sangat menakutkan. Selain itu, Lindong juga mendengar bahwa Xiao Dao hanyalah salah satu calon pimpinan suku berikutnya. Dengan kata lain, Xiao Dao masih memiliki saingan kuat yang berpotensi untuk menggeser posisinya. Oleh karena itu, Lindong tidak ingin Xiao Dao berbuat masalah hingga pada akhirnya dia benar-benar tergeser karena masalah yang dia perbuat hari ini. Xiao Dao terus melihat pada Lindong, yang pada akhirnya Xiao Dao pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ketika melihat hal ini, tiga pria parubaya yang ada di belakang Xiao Dao cukup terkejut. Mereka sangat menyadari akan karakter keras kepala dari seorang Xiao Dao, dan orang lain tidak akan pernah bisa untuk melunturkan keras kepalanya Xiao Dao ini. Namun sekarang, di hadapan Lindong, Xiao Dao benar-benar menghilangkan keras kepalanya. Ketika melihat adegan ini, Duantau secara diam-diam menghela nafas secara lega. Dia pun tersenyum, lalu berkata pada Lindong, "Saudara muda, kau benar-benar murah hati. Aku akan meminta maaf atas nama Naga Langit karena dia telah menyinggung dirimu dengan cara apapun." Lindong pun hanya tersenyum, lalu dia mengatakan, "Sudahlah, tidak perlu meminta maaf. Harta suci milik Naga Langit yang telah diambil oleh saudaraku itu akan menjadi kompensasi yang tidak buruk." Mendengar ucapan dari Lindong, Naga Langit pun menjadi cukup marah, lalu dia berteriak, "Lindong, beraninya kau! Karena Gunung Berat 9 Langit adalah harta karun surgawi kuno yang cukup kuat. Selama ini, Naga Langit telah berusaha keras untuk bisa mengendalikan harta itu. Namun sekarang, harta itu telah benar-benar diambil oleh Lindong, dan hal ini membuat Naga Langit merasa cukup marah. Namun tiba-tiba saja, Duantau pun memelototi Naga Langit. Lalu dia mengatakan, "Diam kau! Apakah kau masih tidak tahu apa yang baik dan juga yang buruk setelah kau berbuat masalah di tempat ini?" Mendengar teriakan dari Duantau, Komandan Naga Langit hanya bisa menutup mulutnya, dan dia menekan amarah di dalam hatinya. Meskipun mereka berdua berada di tahap samsara, Komandan Naga Langit masih sadar bahwa dia tidak memiliki status apa-apa di dalam suku naga jika dibandingkan dengan Duantau.
Detik berikutnya, Duantau pun menangkupkan kedua tangan sambil mengatakan, "Karena saudara muda ini tertarik pada harta suci itu, maka kamu bisa mengambilnya. Dan aku pada saat ini akan menjamin bahwa naga langit tidak akan pernah mengganggu dirimu lagi di masa depan." Mendengar kata-kata dari Duantau, Xiao Diao pun tertawa, lalu dia mengatakan, "Itu memang menjadi hal yang terbaik, dan kakek Martin ini tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan jika dia berani berbuat onar lagi." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Duantau hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia bisa merasakan sebuah kemarahan di dalam hatinya karena sikap sombong dari seorang Xiao Diao. Namun kali ini, Duantau hanya bisa menekan kemarahan itu dengan lambaian tangan. Kali ini Duantau akan mengajak Komandan Naga Langit segera pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba saja, tubuh Duantau yang berbalik kali ini telah berhenti. Dia mengerutkan keningnya sebentar, seperti teringat sesuatu, yang pada akhirnya Duantau melihat pada Naga Langit dengan ekspresi wajah yang cukup terkejut. Ketika melihat hal ini, Naga Langit pun lalu bertanya, kenapa? Ada apa kakak Duantau?" Duantau pun hanya bisa mengerutkan keningnya, lalu dia mengatakan, Kau tadi memanggil saudara muda itu dengan sebutan apa?" Komandan Naga Langit cukup kaget dengan pertanyaan ini. Sebelum akhirnya ekspresi di raut wajahnya berubah, lalu dia mengatakan, "Aku memanggilnya dengan nama Lindong. Dia adalah seorang manusia yang telah bertindak arogan di wilayah iblis kita." "Kakak Duantau, sebenarnya ada apa?" Setelah mendengar kata-kata dari Naga Langit, Duantau pun berbalik dan dia melihat Lindong. Sebelum akhirnya Duantau pun tersenyum pada Lindong, lalu dia bertanya, "Saudara muda, apakah benar bahwa namamu adalah Lindong?" Ditanya seperti itu, Lindong pun cukup linglung dan dia bingung untuk sesaat. Namun Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, raut wajah dari Duantau terlihat cukup senang. Dia pun tertawa lalu mengatakan, "Bolehkah aku bertanya, apakah Junior Lindong kenal dengan Raja Kingxi?" Mendengar hal itu, Lindong pun mengedipkan matanya. Baru kemudian dia mengerti kenapa ekspresi di raut wajah Duantau berubah menjadi seperti ini. Lindong pun menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Transformasi tubuh naga hijau surgawi yang telah aku latih itu diberikan oleh Raja Naga Kingxi kepadaku. Memangnya ada apa?" Mendengar jawaban dari Lindong itu, raut wajah dari Duantau benar-benar menjadi terpesona. Segera setelah itu, tangan dari Duantau pada saat ini segera menyentuh tangan dari Lindong. Dalam sekejap saja, hal itu membuat Lindong menjadi sangat cengok. Sambil terus memegangi tangan Lindong, Duantau pun mengatakan, "Haha, jadi sebenarnya kamu memang benar-benar Junior Lindong." Komandan Naga Langit dan juga banyak orang yang ada di tempat ini segera terpana ketika melihat pemandangan ini. Lindong kali ini benar-benar bingung dengan perubahan ekspresi dan juga sikap dari Duantau yang awalnya dingin, sekarang dipenuhi dengan kehangatan yang luar biasa. Dan kebingungan ini tidak terjadi pada Lindong saja, bahkan Xiao Diao dan juga orang-orang yang ada di tempat ini semuanya tercengang. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengira bahwa orang dari suku naga yang biasanya bertindak angkuh sekarang akan bertindak seperti ini. Di sisi lain, tatapan mata dari Komandan Naga Langit hampir saja keluar. Dia pun lalu berteriak, "Kakak Duantau, apa yang kau lakukan?" Jelas pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang benar-benar mengejutkan bagi seorang Naga Langit. Sementara Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu, mereka pun saling bertukar pandang dan sebuah perasaan yang syok memenuhi tatapan mata mereka. Hal ini membuat Kera Emas kemudian mengatakan, "Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Lindong juga terkait dengan suku naga? Sebenarnya bocah kecil ini dari mana asalnya?" Diperlakukan seperti itu oleh Duantau, Lindong yang cukup terkejut kini tiba-tiba saja terbatuk. Mendengar suara batuk dari Lindong, Duantau pun segera melepaskan tangannya dari tangan Lindong dan dia terlihat cukup canggung. Detik berikutnya, Lindong pun tersenyum, lalu dia bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kakak senior Duantau pernah mendengar tentang namaku?"
Mendengar pertanyaan itu, Duantau pun hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, sebenarnya Tuan Raja Naga Kingsi telah menyampaikan sebuah pesan pada suku naga kami beberapa waktu yang lalu. Dan dia secara khusus menyebut nama Junior Lindong. Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Karena itu memang berita yang telah dikirimkan oleh Raja Naga Kingsi. Menurut penglihatan dari Lindong, sepertinya Raja Naga Kingsi ini memiliki status yang sangat tinggi di dalam suku naga sendiri. Dan ini bukan sesuatu yang mengejutkan bagi seorang Lindong. Bagaimanapun juga, seseorang yang berada di tahap reinkarnasi memang pantas memiliki kedudukan tinggi di dalam suku naga. Selain itu, Raja Naga Kingsi juga telah hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dirinya bisa dianggap sebagai senior bagi para suku naga. Tidak lama kemudian Duantau pun tersenyum pada Lindong sambil mengatakan, segalanya akan jauh lebih sederhana jika kami tahu bahwa kamu adalah Junior Lindong yang selama ini kami cari. Setelah mengatakan hal ini, Duantau memberikan isyarat pada Komandan Naga Langit untuk maju ke depan. Naga Langit pun ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia mengambil langkah untuk maju dan berdiri di samping Duantau. Selanjutnya, Duantau pun berkata, Naga Langit, kamu telah bertindak secara sembrono dan juga sembarangan. Cepat, minta maaf pada Junior Lindong sekarang. Mendengar kata-kata dari Duantau itu, Naga Langit benar-benar kaget. Bahkan Xiao Diao dan juga 3 orang samsara yang ada di belakangnya juga cukup terkejut. Mereka semua kebingungan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Kenapa Duantau menghormati Lindong sampai seperti ini? Di dalam keterkejutannya ini, Komandan Naga Langit pun lalu mengatakan, Kakak Duan, apa yang kau lakukan? Mendengar ucapan dari Naga Langit, tatapan mata dari Duantau berubah menjadi cukup menyeramkan. Yang kemudian dia mengatakan, Naga Langit, kau harus tahu bahwa Junior Lindong ini adalah penerus dari Tuan Raja Kingsi. Apakah kau pikir kau mampu menyinggung perasaannya? Mendengar nama Raja Naga Kingsi, dalam sekejap saja Naga Langit pun kini tersentak dan dia tanpa sadar melongo sambil mengatakan, apa? Raja Naga Kingsi? Sebagian besar orang dari suku naga jelas mengerti siapa itu Raja Naga Kingsi, karena dia adalah salah satu individu teratas di dalam suku naga saat ini. Yang membuat Naga Langit benar-benar tercengang adalah karena dia tidak memahami bagaimana seorang Lindong akan memiliki hubungan dengan individu legendaris yang bernama Raja Naga Kingsi. Lindong pun melihat Komandan Naga Langit sebelum akhirnya dia tersenyum lalu mengatakan, haha, Komandan Naga Langit sebelumnya pernah sangat tertarik dengan transformasi tubuh naga hijau surgawiku. Mendengar ucapan dari Lindong, ekspresi di raut wajah Duantau berubah menjadi kemarahan dan dia melihat pada Naga Langit dengan cara yang cukup menyeramkan. Hal ini membuat Naga Langit ketakutan sebelum akhirnya dia tertawa kering sambil mengatakan, hehe, Junior Lindong, apa yang kau katakan? Aku hanya kilaf saat itu. Jika aku tahu bahwa seni bela dirimu itu adalah pemberian dari Raja Naga Kingsi, maka aku tidak akan pernah berani untuk menargetkan dirimu. Sementara Duantau pada saat ini menangkupkan kedua tangan pada Lindong. Dia tersenyum sambil mengatakan, Junior Lindong, Naga Langit ini memang terkadang bertindak terlalu sembrono. Aku harap dirimu bisa memaafkannya. Lindong hanya bisa tersenyum mendengar kata-kata dari Duantau, dan kehangatannya ditunjukkan oleh Duantau ini membuat Lindong merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun Raja Naga Kingsi itu memiliki status yang sangat tinggi di dalam suku naga sendiri, namun Duantau juga bukanlah individu yang biasa. Meskipun dia pada saat ini ramah karena Lindong memiliki hubungan dengan Raja Naga Kingsi, tapi seharusnya keramahan itu tidak perlu berlebihan seperti ini, di mana Lindong bisa melihat bahwa sebenarnya Duantau memang dengan sengaja sedang menjilat dirinya. Lindong pun segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Duantau, lalu dia mengatakan, sudahlah, mari kita lupakan saja. Kakak Duantau tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu, karena masalah ini sudah selesai, maka aku akan pergi dulu. Mendengar kata-kata dari Lindong ini, ekspresi di raut wajah Duantau berubah menjadi cukup cemas, dan dia pun buru-buru menghentikan Lindong.
Hal ini dilakukan oleh Duantau sambil berkata, "Adik Lindong, tunggu dulu. Kau tidak perlu buru-buru pergi seperti ini." Lindong segera menyipitkan matanya. Dia melihat pada Duantau lalu tersenyum. Dan Lindong pun kemudian bertanya, "Senior Duantau, apakah ada sesuatu lain yang bisa aku bantu?" Duantau pun terdiam sejenak. Pada akhirnya, dia tersenyum dengan pahit sambil menganggukkan kepalanya. Dengan lembut, Duantau pada akhirnya mengatakan, "Sesuatu telah terjadi di dalam suku naga kami. Dan pada saat ini, kami sedang membutuhkan bantuan dari Junior Lindong." Mendengar hal itu, Lindong pun tersentak dan dia terkejut. Tanpa disadari, Lindong mengatakan, "Suku naga sebenarnya menginginkan bantuanku." Xiaodio pun segera mengambil langkah maju. Tatapan matanya terlihat tidak bersahabat. Ketika dia melihat pada Duantau, kemudian mengatakan, "Hei, kau harus berhenti mengatakan omong kosong seperti itu. Jika suku nagamu sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah yang kalian hadapi, apa gunanya kalian meminta bantuan pada Lindong?" Sementara 3 tetua yang berada di belakang Xiaodio pada saat ini menatap tajam ke arah Duantau. Dan tatapan mata mereka sebenarnya juga dipenuhi oleh keterkejutan. Duantau pun memandang Xiaodio sejenak. Dia ragu-ragu sebelum akhirnya melambaikan tangan. Dan dengan cepat, pada saat ini bola cahaya telah menyelimuti mereka bertiga. Karena Duantau tidak ingin orang lain menguping pembicaraan mereka saat ini. Tidak lama kemudian, Duantau pun menarik nafas dalam-dalam dan dia mulai menjelaskan. Raja Naga Kingsi pada saat itu telah menyampaikan sebuah pesan dan mengatakan bahwa saudara Lindong mungkin bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang saat ini sedang dihadapi suku naga. Xiaodio dan juga Lindong terkejut. Yang kemudian tatapan mata Lindong menyipit. Dia pun lalu bertanya, "Mungkinkah hal ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan Yimo?" Mendengar kata-kata dari Lindong, tatapan mata dari Duantau menjadi tercengang. Tanpa daya, dia pun segera menganggukkan kepalanya. Karena Duantau tidak menyangka bahwa Lindong akan langsung bisa menebak masalah apa yang dihadapi suku naga saat ini. Lindong pun segera mengernyitkan dahinya. Dan itu memang seperti yang dia bayangkan. Bagaimanapun juga, suku naga ini adalah suku yang sangat kuat. Tidak ada satupun individu dari dalamnya yang bisa dilawan dengan mudah. Namun saat ini, suku naga benar-benar membutuhkan bantuan dari Lindong. Dan satu-satunya aspek yang sangat mungkin membuat suku naga pusing dan tidak bisa mereka hadapi sendiri memang berkaitan dengan Yimo. Terlebih lagi, hanya Yimo yang misterius dan juga tidak terduga yang bisa membuat faksi kuat seperti suku naga merasa sakit kepala. Di sisi lain, Xiaodio pun segera mengerutkan keningnya karena dia juga tahu tentang Yimo. Dan Xiaodio kali ini mengatakan, "Yimo, makhluk sialan itu benar-benar merepotkan dimanapun dia berada." Bagaimanapun juga, Xiaodio sebelumnya adalah pemilik dari batu leluhur sebelum pada akhirnya batu leluhur itu jatuh ke tangan Lindong. Lindong pun melihat pada Duantau, lalu dia bertanya, "Senior Duantau, bagaimana situasi tepatnya?" Duantau hanya bisa tersenyum pahit, lalu dia mengatakan, "Junior Lindong, aku khawatir bahwa diriku hanya bisa menjelaskan secara rinci setelah Junior Lindong pergi bersamaku ke dalam suku naga. Ini adalah masalah yang cukup mendesak, dan kami selama ini telah secara diam-diam mencari keberadaan dari saudara Lindong sejak kita menerima pesan dari Raja Naga Kingsi. Namun tidak terduga, pada akhirnya kita akan bertemu di tempat ini." Xiaodio pun melihat pada Duantau dengan tatapan mata yang tajam. Sebelum akhirnya Xiaodio mengatakan, "Apakah Lindong harus pergi bersamamu menuju suku naga?" Meskipun Xiaodio tahu bahwa kekuatan Lindong sekarang telah melonjak, namun dia tidak akan pernah bisa melarikan diri jika sesuatu terjadi setelah Lindong pergi ke dalam suku naga. Duantau yang bisa melihat kekhawatiran dari Xiaodio terhadap Lindong, dia buru-buru meyakinkan Xiaodio, "Saudara dari suku Martin Langit, kau tidak perlu khawatir. Suku nagaku bukanlah suku kecil dan juga biasa. Kami pasti tidak akan pernah menggunakan trik yang tercela untuk mencelakai saudaramu ini. Selain itu,
Junior Lindong ini juga memiliki hubungan dengan Tuan Raja Kingxi. Bagaimanapun juga, suku naga kami pasti akan memperlakukan Junior Lindong sebagai seorang teman. Mendengar ucapan dari Duantao, Lindong hanya bisa tersenyum lalu dia mengatakan, "Senior Duantao, kau tidak perlu khawatir seperti itu. Raja Naga Kingxi itu adalah dermawan untuk diriku, dan dia juga anggota dari suku naga. Oleh karena itu, secara alami aku akan memberikan bantuan jika sesuatu terjadi pada suku naga." Lindong mengatakan hal ini sebenarnya dia memiliki minat yang cukup besar kepada suku naga. Dan tentu saja minat terbesar dari Lindong ini adalah karena dirinya ingin memasuki kolam transformasi naga kuno seperti yang telah disebutkan Raja Naga Kingxi sebelumnya. Jika Lindong ingin mendapatkan penguasaan penuh dari transformasi tubuh naga hijau surgawi, maka dia tidak boleh melewatkan langkah untuk melakukan transformasi tulang naga. Awalnya Lindong merasa resah bagaimana cara dirinya untuk menjalin hubungan dengan suku naga, tapi tidak diduga bahwa suku naga telah datang sendiri dan mengetuk di depan pintu Lindong. Menurut apa yang dikatakan oleh Raja Naga Kingxi, kolam transformasi naga kuno ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi suku naga sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi orang luar untuk bisa masuk ke dalamnya. Dan sekarang, suku naga benar-benar membutuhkan bantuan dari Lindong. Dengan cara ini, Lindong bisa memanfaatkan kesempatan untuk meminta suku naga supaya dirinya diperbolehkan untuk memasuki kolam transformasi naga kuno. Mendengar kata-kata dari Lindong membuat Duantao terlihat sangat bersuka cita. Dia pun lalu mengatakan, "Kalau begitu, terima kasih banyak Junior Lindong. Suku nagaku pasti akan mengingat bantuan darimu." Xiao Diao pun buru-buru mendekati Lindong. Lalu dia mengatakan, "Hei, kenapa kau begitu cepat setuju seperti ini? Ini sebenarnya bukan gaya asli darimu, karena kamu tidak pernah membantu orang secara gratisan. Apakah kamu benar-benar percaya dengan omong kosongnya?" Lindong hanya bisa terdiam ketika dia mendengar ucapan dari Xiao Diao. Sementara Duantao yang melihat tindakan dari Xiao Diao ini, dia terasa cukup canggung. Yang kemudian Duantao pun buru-buru mengatakan, "Selama Junior Lindong bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi suku naga saat ini, kemungkinan suku nagaku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Lindong pun kemudian bertanya, "Kakak Duantao, kapan kita berencana untuk pergi?" Duantao pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Kita akan pergi kapanpun kamu siap, dan tentu saja yang terbaik adalah melakukannya sesegera mungkin." Lindong pun menganggukkan kepalanya. Dia bisa melihat sebuah kecemasan yang terpancar jelas di raut wajah dari Duantao. Hal ini membuat Lindong berkata dalam hati, sebenarnya apa yang telah terjadi pada suku naga? Kenapa mereka terlihat cemas seperti ini? Lindong pun berpikir sejenak, lalu dia mengatakan, "Baiklah, kalau begitu kita akan pergi dalam 3 hari lagi, karena aku masih harus menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi di Gunung Petir Dalam ini selama 3 hari. Mendengar kata-kata dari Lindong, Duantao pun buru-buru menjawabnya, "Baiklah, aku akan kembali ke Gunung Petir Dalam untuk menjemput Junior Lindong dalam 3 hari lagi. Junior Lindong, kita bisa memastikan tidak akan ada yang terjadi padamu selama 3 hari ini. Jika ada seseorang yang ingin mencelakai dirimu, maka suku naga kita tidak akan pernah melepaskan orang ini." Hal ini dikatakan oleh Duantao sambil memelototi naga langit. Hal ini membuat naga langit merasa cukup ketakutan, dan dia tidak memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Dari apa yang dilihat naga langit saat ini, sepertinya Lindong telah menjadi orang yang sangat penting bagi suku naga. Maka dia tidak akan pernah berani untuk menyinggung Lindong lagi. Jika tidak, bahkan suku naga kemungkinan akan langsung melenyapkan naga langit. Lindong hanya bisa tertawa dan dia menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Baiklah kalau begitu." Duantao pun tidak mengatakan apa-apa lagi setelah dia melihat situasi ini. Selanjutnya, Duantao dan juga suku naga yang lain kini menangkupkan 2 tangan ke arahnya dan kemudian membawa komandan naga langit untuk pergi dari tempat ini.
Setelah kepergian orang-orang dari suku naga, suasana tegang di tempat ini dalam sekejap langsung menghilang. Banyak tatapan mata orang-orang yang telah hadir kini melihat ke arah Lindong dipenuhi dengan keterkejutan. Mengingat kata-kata yang diucapkan oleh Dwanto sebelumnya, mulai hari ini tidak akan pernah ada orang di wilayah perang binatang yang berani untuk menyinggung Gunung Petir Dalam. Siapa yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya Gunung Petir Dalam yang tampaknya tidak signifikan akan benar-benar memiliki hubungan dengan suku Martin Langit dan juga suku Naga. Mereka berdua merupakan suku penguasa di dunia binatang iblis. Detik berikutnya, para ahli dan juga faksi-faksi besar yang ada di tempat ini telah menghilangkan niat buruk mereka untuk merebut perbendaharaan harta surgawi dari tangan Lindong. Mereka semuanya bisa menarik nafas dalam-dalam, kemudian memilih mundur dan meninggalkan pegunungan harta surgawi dengan perasaan sakit hati. Lindong hanya bisa melihat adegan ini sambil tersenyum. Detik berikutnya, Lindong menoleh pada Xiaoyan, lalu dia mengatakan, "Ayo kita pergi, karena kita juga harus segera kembali ke Gunung Petir Dalam. Sudah waktunya bagi kita untuk berkumpul dan merayakan kemenangan hari ini. Setelah itu, aku benar-benar ingin mencari tahu masalah apa yang terjadi di dalam suku naga, sampai-sampai mereka terlihat cemas seperti itu." Gunung Petir Dalam pada saat ini benar-benar meriah dengan perayaan setelah kelompok Lindong kembali dengan kemenangan besar. Berbagai peristiwa yang terjadi di pegunungan harta surgawi membuat beberapa ahli senior dari Gunung Petir Dalam terlihat sangat bersemangat. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Gunung Petir Dalam mereka yang dahulunya dianggap sebagai faksi biasa, kali ini telah benar-benar muncul dan menjadi faksi atas di wilayah perang binatang ini. Selain itu, bahkan sekarang 3 komandan iblis yang hebat tidak akan pernah berani menunjukkan ketidaksenangan dan juga ketidaksopanan pada Gunung Petir Dalam. Prestasi seperti ini membuat banyak orang dari Gunung Petir Dalam merasakan sebuah kebanggaan dan juga kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan selama ini. Jelas sesuatu seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh seorang Komandan Susong saat itu. Bahkan dulu, Komandan Susong hanya bisa bersujud ke aula naga darah. Meskipun hal itu tidak memalukan karena tunduk pada orang yang lebih kuat, namun semua orang yang ada di dunia ini tidak ada yang suka dipandang rendah. Setiap orang dari Gunung Petir Dalam sekarang tahu bahwa faksi mereka sudah melampaui 3 faksi terkuat di wilayah perang binatang. Dan mulai hari ini, tidak ada seorang pun di wilayah perang binatang yang akan berani datang untuk menantang Gunung Petir Dalam. Di masa lalu, beberapa ahli dari Gunung Petir Dalam secara diam-diam merasa sangat marah dan tidak mengakui pimpinan baru dari faksi ini. Namun sekarang, mereka semua bisa menerima, bahkan takut pada Komandan Xiaoyan dan juga Lindong. Mereka percaya bahwa di bawah kekuasaan Komandan Xiaoyan dan Lindong, nama besar dari Gunung Petir Dalam pasti akan segera menyebar di seluruh wilayah iblis ini. Kita berpindah ke puncak gunung dari Gunung Petir Dalam. Di tempat itu sudah ada Lindong yang mengabaikan pesta dari Gunung Petir Dalam saat ini. Lindong pun hanya bisa menarik nafas secara pelan dan lega. Pada awalnya dia berpikir bahwa dirinya dan juga Xiaoyan harus meninggalkan Gunung Petir Dalam ketika melawan 3 komandan iblis yang hebat di tahap samsara. Namun sesuatu di luar dugaan pada akhirnya muncul dan merubah keadaan menjadi seperti saat ini. Sebuah tawa tiba-tiba saja terdengar dari arah belakang Lindong. Sepertinya hidupmu selama 1 tahun terakhir ini pasti sangat menarik. Laut Iblis Kekacauan adalah tempat yang cukup bagus, dan dulu aku biasanya menghabiskan waktu di tempat itu. Lindong segera menoleh karena yang berkata seperti itu adalah Xiao Diao yang kali ini telah duduk dengan malas di atas batu. Dia memegang sebotol anggur dan menikmatinya bersama Xiaoyan yang ada di samping Xiao Diao. Lindong pun dia terlihat cukup emosional ketika membayangkan dirinya berada di Laut Iblis Kekacauan.
Dan Lindong kali ini mengatakan tempat itu adalah tempat yang cukup menarik karena banyak peristiwa telah dialami ketika Lindong baru saja membuka matanya di Pulau Roh Misterius. Dan secara perlahan dia bisa menciptakan nama untuk dirinya sendiri di Laut Iblis Kekacauan. Namun pada saat itu Lindong juga beberapa kali hampir mati ketika bertemu dengan lawan-lawan yang sangat merepotkan. Sementara Xiaodio pada saat ini hanya bisa mengatupkan bibirnya. Lalu dia mengatakan, "Kakek Martin ini benar-benar tidak beruntung. Aku telah terluka parah ketika aku kembali ke wilayah iblis. Namun untungnya, aku masih memiliki cara untuk melakukan kontak dengan sukuku. Pada akhirnya, aku memanggil beberapa anggota suku untuk datang dan menyelamatkan diriku. Selanjutnya, aku pun masuk dan berada dalam pengasingan kultivasi selama 1 tahun ini. Dan 10 hari yang lalu, aku baru saja keluar dari pengasingan kultivasi ini. Saat itu, kupikir aku tidak akan pernah lagi untuk melihat kalian berdua." Mendengar kata-kata dari Xiaodio, Xiaoyan hanya bisa menggosok kepalanya sambil tertawa. Lalu dia mengatakan, "Kakak, kita semua telah diberkati dan kita tidak akan bisa mati dengan mudah." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Xiaodio hanya bisa tersenyum. Sambil memainkan gelas yang ada di tangannya, dia pun bergumam, "Ketiga anjing tua dari gerbang Yuan itu, mereka benar-benar kejam." Ketika mengingat kejadian di kota iblis yang unik, hal itu membuat Xiaodio terlihat cukup marah karena insiden itu benar-benar seperti duri yang menusuk ke dalam hati mereka. Dari sudut pandang tertentu, trio Lindong ini memiliki harga diri masing-masing. Namun pada saat itu mereka diburu dan dipaksa melarikan diri dari wilayah Swan Timur seperti seorang gelandangan. Dan bahkan Lindong harus terpaksa mundur dari sekte Dao. Ketika mengingat kejadian itu, Xiaodio hanya bisa tersenyum, sementara keinginan membunuh yang besar kini telah terlintas di dalam tatapan matanya. Xiaodio pun lalu mengatakan, "Jika kakek Martin saat ini adalah pemimpin suku dari suku Martin Langit, maka aku akan langsung membawa suku Martin Langit untuk menyerbu ke wilayah Swan Timur dan membunuh 3 jabingan dari gerbang Yuan itu." Mendengar ucapan dari Xiaodio, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia pun segera duduk di samping Xiaodio lalu mengatakan, "Kau tidak perlu terlalu buru-buru. Aku sudah bertahan selama bertahun-tahun untuk membunuh Lilantian saat itu. Sebagai perbandingan, 1 tahun ini tampaknya hampir tidak signifikan. Maka dari itu, kita harus bersabar untuk sebentar lagi." Menurut Lindong, suku Martin Langit pada saat ini memang sangat kuat, namun lokasinya terlalu jauh dari wilayah Swan Timur. Selain itu, jika suku Martin Langit meluncurkan kampanye secara besar-besaran menuju wilayah Swan Timur, maka hal itu akan mengundang pembalasan dari sekte-sekte super yang berada di wilayah Swan Timur. Lindong pun menoleh pada Xiaodio dan juga Xiaoyan. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Apakah kalian masih ingat kata-kata yang aku ucapkan kepada 3 anjing tua gerbang Yuan sebelum kita pergi? Hal ini masih sama seperti sebelumnya. Dan aku akan sekali lagi mengatakan, hari di mana kita kembali ke wilayah Swan Timur, pada saat itu akan menjadi hari di mana gerbang Yuan akan dimusnahkan dari dunia ini. Dan aku punya firasat bahwa hari itu akan segera tiba." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengambil toples anggur dari tangan Xiaodio. Setelahnya, dia meminum anggur itu. Dan tatapan mata keras kepala kini telah terlintas di dalam mata Lindong. Dia mengangkat kepalanya melihat jauh ke arah timur. Dan hal ini membuat tatapan mata Lindong muncul sebuah kerinduan yang telah tersembunyi jauh di dalam matanya. Lindong sekarang teringat dengan orang tuanya yang berada di kekaisaran yang besar. Setelah itu, Lindong juga teringat pada saudara-saudara bela diri yang berada di sekte Dao. Terlebih lagi, di tempat itu ada seorang wanita yang sudah membuat Lindong jatuh cinta. Wanita muda ini selalu memainkan sitar yang membuat hati Lindong merasa cukup nyaman.
Bahkan wanita itu juga dengan beraninya mengorbankan dirinya sendiri untuk memaksa sang ayah Ying Kuanzi segera menunjukkan diri untuk melindungi Lindong. Di wilayah Suan Timur juga ada Ratu Es yang sangat sulit ditundukkan, dan dia adalah Ling Qingsu, satu-satunya orang yang telah mendorong Lindong meninggalkan kekaisaran yang besar. Adalah Ling Qingsu yang ingin dia kejar. Hingga detik ini, perasaan Lindong pada Ling Qingsu masih tetap sama. Namun hal itu sedikit berkurang jika dibandingkan dengan perasaannya terhadap Huan Huan. Lindong juga teringat dengan gadis polos yang sejak kecil selalu mengikuti dia kemanapun. Pada saat ini Lindong tidak tahu bagaimana keadaan dari gadis polos ini yang berada di aula kegelapan. Lindong teringat gadis polos ini mengatakan bahwa dia akan berdiri di hadapan Lindong untuk membantunya memblokir semua badai yang akan menerjang Lindong. Ketika teringat hal ini, membuat perasaan dari Lindong benar-benar terasa sesak. Lindong hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam. Kemudian dia menghembuskan uap putih sambil mengatakan, "Suan Timur, tunggu saja, aku akan segera kembali." Tiga hari pun telah berlalu, dan sampai detik ini, suasana di Gunung Petir Dalam masih terlihat sangat ramai. Para pimpinan dan juga berbagai faksi besar sebenarnya telah mengunjungi Gunung Petir Dalam. Bahkan faksi-faksi yang sebelumnya ingin melepaskan diri dari Gunung Petir Dalam, kini mereka telah datang dan menggunakan berbagai metode untuk menunjukkan kesetiaan pada Gunung Petir Dalam. Setelah mereka semua melihat insiden yang berada di pegunungan harta surgawi, reputasi dari Gunung Petir Dalam di wilayah perang binatang sekarang telah mencapai tingkat teratas. Dengan berbagai keramaian yang ada di Gunung Petir Dalam, Lindong telah menyerahkan semua masalah yang ada di tempat ini pada Xiaoyan untuk menyelesaikan masalah itu. Dibantu dengan Jenderal Centong dan juga 7 jenderal yang lainnya, Xiaoyan pun kali ini telah bisa mengambil kendali penuh dari Gunung Petir Dalam. Selain itu, Xiaoyan memiliki hati yang ganas dan juga ketegasan sebagai seorang pemimpin. Penindasan dan juga kontrol yang mutlak adalah satu-satunya cara untuk memerintah di tempat yang kacau seperti ini, di mana yang kuat akan melahap yang lemah. Maka Xiaoyan bisa menundukkan berbagai faksi yang ingin melakukan pemberontakan terhadap Gunung Petir Dalam. Di sisi lain, Lindong juga memiliki istana surgawi misterius, dan dia bisa mengeluarkan benda-benda suci yang menarik perhatian dari banyak orang yang berada di wilayah ini. Benda-benda suci seperti itu adalah sesuatu yang telah diimpikan oleh banyak orang, karena Lindong telah berjanji ketika dia bisa kembali ke Gunung Petir Dalam hidup-hidup, maka dirinya akan memberikan seluruh prajurit dari Gunung Petir Dalam ini dengan harta-harta suci. Lindong pun sekarang menepati janjinya, dan dia memberikan harta-harta suci yang cukup kuat pada semua prajurit Gunung Petir Dalam. Hal ini membuat Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya serta semua prajurit merasa sangat berterima kasih. Setelahnya, Lindong dengan hati-hati memilih beberapa harta surgawi untuk dirinya sendiri, dan sisanya telah dia berikan kepada Xiaoyan. Dengan menggunakan harta-harta surgawi ini, Lindong menyuruh Xiaoyan untuk mempersenjatai pasukan pemakan harimau. Begitu mereka dilengkapi dengan harta surgawi yang cukup kuat, maka kekuatan tempur dari tentara pemakan harimau telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pada saat itu, Xiaoyan bahkan akan mampu melawan seseorang yang berada di tahap samsara jika dirinya bergabung dengan tentara pemakan harimau. Dengan Gunung Petir Dalam saat ini yang dikelola oleh trio Lindong, hal itu akan menjadi sangat berguna ketika trio Lindong kembali ke wilayah Suan Timur. Gunung Petir Dalam akan bisa menyediakan pasukan dalam jumlah yang sangat banyak, dan pada saat ini Gunung Petir Dalam akan segera memanfaatkan reputasinya untuk berkembang dan memperluas wilayahnya. Bahkan faksi-faksi besar dan juga para ahli yang sombong
mereka pasti tidak akan berani menolak untuk bergabung dengan Gunung Petir Dalam. Selain takut dengan kekuatan Gunung Petir Dalam, mereka juga pasti akan terpikat dengan harta-harta suci yang dimiliki Gunung Petir Dalam saat ini. Dengan bergabungnya para ahli yang kuat di masa depan nanti, Gunung Petir Dalam akan menjadi alat paling kuat bagi Lindong ketika melakukan penyerangan ke wilayah Swan Timur. Di depan aula besar Gunung Petir Dalam, Xiao Diao kali ini mengerutkan keningnya ketika dia melihat Lindong. Yang kemudian Xiao Diao berkata, "Apakah kau benar-benar berencana untuk pergi ke suku naga sendirian?" Lindong hanya bisa tersenyum, lalu dia menjawabnya, "Kau tidak perlu khawatir akan hal itu. Jika suku naga benar-benar memiliki niat buruk terhadapku, mereka tidak perlu menggunakan metode seperti itu. Xiao Diao, kau harus ada di tempat ini untuk menjaga Xiao Yan setelah aku pergi." Xiao Diao pun hanya menganggukkan kepalanya lalu dia mengatakan, "Baiklah, aku akan membantu Xiao Yan untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, aku juga harus segera kembali ke suku Martin Langit, karena aku pernah menjadi orang yang paling mungkin untuk menjadi pemimpin suku berikutnya di suku Martin Langit ini. Namun beberapa individu yang licik, yang pada awalnya biasa-biasa saja dan tampak tidak menimbulkan masalah, pada saat ini telah muncul setelah kepergianku selama bertahun-tahun. Ini tidak akan pernah menjadi tugas yang mudah bagi siapapun untuk merebut sesuatu yang seharusnya menjadi milikku." Ekspresi tegas pun terlintas di raut wajah Xiao Diao ketika dia mengatakan hal ini, karena Xiao Diao benar-benar marah dengan orang yang memiliki niat buruk padanya saat ini. Melihat kemarahan dari Xiao Diao, Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya, lalu dia mengatakan, "Sudahlah, setelah aku kembali dari suku naga, maka aku akan segera pergi ke suku Martin Langit untuk membantumu." Xiao Diao hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Baiklah, kau bisa yakin bahwa aku tidak akan pernah ragu-ragu untuk meminta bantuanmu ketika saatnya tiba." Pada saat ini, mereka tidak lemah seperti sebelumnya. Meskipun Lindong hanya berada di tahap awal kematian mendalam, namun Xiao Diao mengenal Lindong dengan baik. Jelas seseorang akan mengalami nasib yang menyedihkan jika orang itu berani meremehkan Lindong hanya dengan melihat kekuatan di permukaannya saja. Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong hanya bisa tersenyum. Namun pada saat dia akan kembali berkata, tiba-tiba ekspresi di raut wajah Lindong berubah. Dia segera mengangkat kepalanya dan pada saat ini melihat beberapa sosok telah bergegas muncul dari kejauhan. Karena sosok itu adalah senior Duan Tao dan juga rekannya. Kali ini Duan Tao memberikan hormat pada Lindong. Dia tersenyum lalu berkata, "Junior Lindong, apakah kau sudah siap?" Lindong segera menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Kakak Duan Tao, ayo kita pergi." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun melangkahkan kakinya dan tatapan matanya pada saat ini memiliki beberapa antisipasi, karena Lindong benar-benar ingin tahu sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam suku naga yang merupakan salah satu suku terkuat di wilayah iblis ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya suku naga itu kenapa dan memiliki masalah sebesar apa yang terkait dengan Yimo sampai-sampai mereka membutuhkan bantuan dari Lindong? Apakah Lindong akan benar-benar berhasil menyelesaikan masalah yang ada di dalam suku naga? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.